Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana sahran awwaluhu rahmatan wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'idqun minan nar. Wassalatu wassalamu ala imamis shaimin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada Al-Imam Abi Isa Muhammad bin Isa Tirmidzi. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa jami'i ashabil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila hadratil Imam Abi Isa Muhammad bin Isa Tirmidzi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina wa summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa sayyidina jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal khadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Sampai halaman itu 44. Diteruskan ke 48. Oke. Di halaman 48, babu ma ja'a fi sifati akli Rasulillah mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu bab ma ja'a, apa-apa yang datang dari riwayat-riwayat fi tentang sifati bentuk atau cara akli makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi, dan di dalamnya khamsa ahadisa, 5 hadis. Haddatsana Muhammad bin Basyarin qala, berkata Muhammad, haddatsana Abdurrahman bin Mahdi an Sufyana an Sa'd bin Ibrahim an ibnin Likabin an ibnin Likab bin Malikin an abihi, dari bapaknya,
anna nabiyya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau yal'aqu menjilat asabi'ahu jarinya salasan 3 kali. Qala berkata siapa Abu Isa warawa dan meriwayatkan ghairu selain Muhammad bin Basyarin hadzal hadis ini. Qala berkata lainnya karena beliau yal'aqu menjilat asabi'ahu jari beliau as-salasa 3 kali. Haddatsana al-Hasan bin Ali al-Khalalu qala berkata Al-Hasan haddatsana Affan qala berkata Affan haddatsana Hammad bin Salamah an Sabitin an Anasin qala berkata Anas kana beliau an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam idza apabila selesai akala makan to'aman makanan laiko menjilat asabi'ahu jari beliau as-salasa 3 kali. Haddatsana al-Husainu Ali bin Yazid as-Sudaiyu al-Baghdadi qala berkata Husain haddatsana Yaqub bin Ishaq yakni yaitu Al-Khadrami qala berkata Yaqub haddatsana Subah an Sufyan ats-Tsauri an Ali bin al-Aqmar an Abi Juhaifah qala berkata Abu Juhaifah qala bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam amma adapun ana aku fala tidak
aku makan. Muttaqian, sambil bersandar. Haddatsana Muhammad bin Basyarin. Qala, berkata Muhammad, haddatsana Abdurrahman bin Mahdiin. Qala Abdurrahman, haddatsana Sufyan an Ali bin al-Akmar, nahwahu, dengan riwayat yang sama. Haddatsana Harun bin Ishaq al-Hamdani. Qala, berkata Harun, haddatsana Abdatu bin Sulaiman an Hisham bin Urwah an ibnin, dari putra laki-laki li Ka'ab bin Malikin, Ka'ab bin Malik, an abihi, dari bapaknya. Qala, berkata bapaknya, kana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu, makan, bi asabihi, dengan jarinya, as-salasi, 3 jari, wayal akuhunna, dan beliau menjilat ketiga-tiganya. Babu bab maja'a. Haddatsana Ahmad bin Mani'in. Qala, berkata Ahmad, haddatsana Al-Fadl bin Dukainin. Qala, berkata Al-Fadl, haddatsana Mus'ab bin Sulaimin. Qala, berkata Mus'ab, sami'tu, aku pernah mendengar Anas bin Malikin, Anas bin Malik, yaqulu, berkata Anas, utiya, pernah diberi hidangan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bitamrin, dengan kurma, fara'aituhu, lalu aku melihat beliau, ya'kulu, makan, wa huwa, dan beliau, muqi'in, bersandar, minal ju'i, karena lapar. Oke, saya jelaskan dulu ini tentang makannya Nabi. Beberapa riwayat
Nabi itu ketika mau makan cuci tangan dulu, baru makan. Nah, duduknya ya seperti kemarin yang saya praktekkan itu makannya. Setelah makan itu juga mencuci tangan lagi, Jadi urut-urutannya Nabi ketika mau makan cuci tangan dulu, baca basmalah, baca doa, baru makan. Setelah selesai makan berdoa, Nah, sebelum berdoa Nabi menjilat jari-jarinya yang untuk makan. Tapi ingat, jarinya Nabi itu yang digunakan makan hanya 3. Jadi dijilat gini, masing-masing 3 kali jilatan. Kenapa ini dijilat? Nah, pastikan kalau yang melakukan Nabi itu ada rahasianya. Dulu orang menjilat namanya jari-jari ini makan. Orang lain yang nggak pernah ngaji nganggapnya ini nggak sopan atau menjijikkan. Ya, dulu memang seperti itu. Saya dulu makan menjilat jari-jari ya itu. Dulu saya kalau makan bersama banyak orang saya nggak menjilat. Ya lama-lama setelah banyak orang yang bersama saya akhirnya tahu ya ikut menjilat. Kira-kira apa? Rahasianya Nabi setelah makan menjilat jari-jarinya. Ya makanya kalau mau makan cuci dulu yang bersih, ya baru berdoa, baru makan. Bahkan ada sahabat yang lain bertanya, aku membaca, Salman itu menyampaikan pada Nabi, ya Rasul, aku pernah membaca di dalam kitab Taurat. Dulu para nabi itu sebelum makan dan sudah makan itu wudhu. Nah ternyata kata Nabi, iya sebelum makan sebaiknya wudhu. Nah setelah makan wudhu. Tapi Nabi menegaskan, aku diperintahkan wudhu itu ketika aku mau melaksanakan sholat. Jadi umatnya nggak perlu wudhu, makan wudhu ini wudhu enggak, penting cuci tangan. Nah terus ada rahasia. Jenengan kan tahu tangan ini selalu keluar air. Apa itu? Basa Jawa ini keringetan. Nah ternyata di setiap sela-sela jari 3 ini kan keluar air. Ini yang dinamakan enzim. Tahu enzim? Jadi ini karena enzim. Enzim ini sangat dibutuhkan oleh kita ketika makan. Jadi ketika makan, kalau ada makanan atau apapun yang masuk ke mulut kita, itu yang membahayakan diri kita, maka yang menetralisir ini adalah enzim-enzim yang ada di sela-sela jari yang dijilati ketika selesai makan. Makanya makan yang lebih aman pakai tangan daripada pakai sendok. Jadi dicuci bersih. Makanan yang terkena tangan ini kan juga tercampur oleh enzim. Dulu orang belum ngerti ini mangan kok didilati, gila nih. Kayak orang tahu mangan setahun. Saya kalau tidak di jamuan yang orang-orang top gitu ya, saya tetap muluh dimanapun rumah makan ya tetap muluh. Karena apa? Kata Nabi, di balik jari-jari dan telapak tangan ini ada keberkahan. Kalimatnya kan begitu. Pernah tahu nggak rahasianya kalau enzim-enzim ini membunuh kuman, bakteri yang bahaya yang masuk ke dalam perut kita? Jadi makanya dijilati 3 kali. Setelah itu baru cuci tangan. Ini kan memang apa yang dilakukan Nabi. Gus, kalau lek wonten kan isin Gus, niki pertemuan karo wong gede-gede Gus. Saya sekarang nggak peduli bah mangan karo menteri, mulu baru tak dilatih. Tapi bagi pejabat yang pernah pesantren dia tahu
Saya nggak tahu mondok, nggak ngerti, dijamin itu. Karena makan itu juga Nabi kan duduknya sambil menekan perutnya, gitu. Terus makanannya itu kan satu piring besar dimakan berapa orang, bukan satu piring kecil-kecil, enggak, bukan dihidangkan di satu meja, enggak, itu makannya bersama. Nah makanya pesantren di tahun 80 ke sana itu makan ya seperti itu, bukan seperti sekarang. Makanya di kantin kalau sing liwet meja bawahnya itu makannya piring sendiri-sendiri, bar geledak krompyang. Nah, makan bersama bahasa Jawa badu itu lebih nikmat. Ya. Makanya nanti kalau acara-acara ini nggak usah makan pakai piring ya, nanti satu nampan berapa orang itu makan bersama kalau mau ikut Nabi. Mau ikut Nabi atau ikut londo? Ya. Kalau ikut londo ya makannya piringan, ya makan piringan. Jadi yang bapak-bapak makannya sambil duduk, ya jongkok kemarin itu perutnya ditekan dengan, nah ini lututnya makan. Tidak boleh mengambil makanan yang jauh, yang diambil ya yang tangannya bisa menjangkau. Terus teriak-teriak ke temannya, aku jaluk sih nggak nampu itu. Biasanya begitu kan, yang dapat lauk pauknya ala kadarnya adalah masih enak-enak nang kono. Nah, ini diajarkan Nabi. Makanya kalau jenengan punya meja makan besar untuk anak cucu, biar anak cucu itu tidak teriak-teriak, karena nggak diajarkan Nabi nggak boleh begitu. Pakai yang bisa putar sendiri itu, putar lah, itu ya. Makan di zaman Nabi itu lauk pauknya tidak mau macem-macem kayak sekarang. Kita itu di meja itu ada berapa macamnya. Dulu yang dimakan Nabi itu lauk pauknya satu, ya sudah satu, tidak mau macem-macem ada. Makanya di kedokteran kenabian itu kita kan tidak boleh makan daging bersama ikan. Ingat-ingat tuh, nggak boleh makan daging bersama ikan. Terus tidak boleh makan susu bersamaan dengan telur. Sekarang apa yang terkenal itu? ST, MG. Ya, nah habis makan minum STMG koyok-koyok keringetan. Tapi itu ada isyarah di kitab kedokteran Nabi, kita nggak boleh makan bersamaan antara susu dengan telur. Ternyata susu dengan telur itu kalau disatukan bersamaan waktunya bisa mengeras di dalam perut. Dalam susu pertama telur. Nah, kita kan STMG tuh blek ya. Iya, macam-macam minuman lah zaman sekarang ini. Makanya kita kalau ingin awet panjang umur, ya kita belajar bagaimana Nabi makan, menyikapi makanan. Minum juga sama. Makanya kan di hadis arba'in dijelaskan innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Sing dialani halal itu jelas. Makan yang namanya makan nasi putih itu kan halal. Sopo sing ngekei kongkon ngekei campuran macem-macem terus digoreng ya. Gorengnya bus keluar apinya. Dike abang-abang sausé gawenane teko telot campuri kates. Ora dicuci, ora diopo lebokno langsung ae. Ya kan? Nah, terus ketika ususnya lama tergerus jadi kanker usus, tumor usus, macam-macam. Terus donga nang Gusti abot menujian kula, sapa sing nguji awakmu? Iku ya kelakuanmu dhewe, wis dikandani mangan sego putih halal, jek tambahi aneh. Skandani ngombe banyu putih halal iku lho enak. Sapa sing kok nambahi abang-abang ijo-ijo kuning-kuning. Terus iso nggarakno glekeken.
Ya, ternyata apa? Ya, boyoke pedot karena ginjalnya rusak. Makanya saya kalau ada acara yang saya hidangkan minumannya ya air putih, ya buh aqua, buh klub, apa aja yang ada. Tadi ini wong-wong yang nggak paham, Gus Fito nggak tahu ya kayak ngombe aneh-aneh sing gini. Ya karena kita sudah tahu. Saya menyajikan, contohnya begini, beli teh kemasan. Ya memang seakan-akan itu simbolnya orang berduit, tapi kan nggak menyehatkan. Teh kemasan botol-botol itu loh, itu saja mampu bertahan berapa lama? 1 tahun kan nggak basi. Teh kok 1 tahun nggak bosok ya. Kalau nggak ada pengawetnya ya nggak mungkin dihidangkan. Nah, sedangkan kalau saya menghidangkan ke tamu, ke jamaah itu kalau nggak sehat, karena kita sudah ngaji, berarti dosa apa enggak? Saya bertamu, ini loh mas, ngombe mas dikasih yang namanya minuman berkarbonasi gua. Iki ngono lek gak wong sugih ora iso ngombe ngene iki. Saya batin sama anak-anak saya. Kene iki seblenger ngono diomongi ngombe wong sugih. Lek cakut sugih wong iki. Kene iki cakut terus kan ya cakut sugih. Jadi makanan-makanan yang ada rambu-rambunya yang gak dimakan Nabi jangan dimakan. Nah nanti di bab lauk pauk juga akan dijelaskan lauk pauk yang disukai oleh Nabi. Lauk pauk ini nanti tinggal niteni nanti malaman ya, saya niteni lauk pauk ya apa. Oke, kita lanjutkan ke bab lauk pauk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Babu majaa, bab majaa, apa-apa yang datang fi tentang idami lauk pauk. Lawe mangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa wa salasuna hadisan. Oke, 33. Haddatsana Muhammad bin Sahl bin Ashkarin wa Abdullah bin Abdurrahman. Qala, berkata Muhammad dan Abdullah, haddatsana Yahya bin Hassana. Qala, berkata Yahya, haddatsana Sulaiman bin Bilal an Hisham bin Urwah an abihi, dari bapaknya, an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, nikma, sebagus-bagus atau seenak-enak. Kalau ini kita terjemahkan sebagus-bagus saja karena nikma. Nikmal idamu, sebagus-bagus apa al idamu, lauk pauk. Al khallu, yaitu cuka. Al-khallu, cuka. Qala Abdullah bin Abdurrahman fi hadisihi, di dalam hadisnya, nikmal idamu, seenak-enak al idamu, lauk pauk, awil udmu, atau lauk,
atau al-udmu lauk. Al-khallu adalah cuka. Haddatsana Qutaibatu, qala berkata Qutaibah, haddatsana Abul Akhwas, an Simak ibni Harbin, qala berkata Simak, sami'tu aku mendengar An-Nu'man bin Bashirin, Nu'man bin Bashir yaqulu berkata, alastum bukankah kamu semua fi ta'amin dapat memakan wa syarabin dan meminum ma syi'tum sesukamu lakot padahal ra'aitu aku pernah melihat nabiyakum nabi kalian sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu wa ma tidak punya yajidu apa-apa minat daqoli selain kurma kering mayamlahu untuk memenuhi batnahu perut beliau. Haddatsana Abdatu bin Abdullah Al-Khuzai, qala berkata Abdah, haddatsana Muawiyah bin Hisham an Sufyan an Mukharib bin Ditharin an Jabir bin Abdullah, qala berkata Abdullah, qala berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmal idamu seenak-enak lauk wal udamu dan lauk pauk al-khallu adalah cuka. Haddatsana Hannadun haddatsana Waqi'un an Sufyana an Ayyuba an Abi Kilabah an Zahdamin al-Jarmi, qala berkata Zahdam, kunna kami Inda berada di rumah Abi Musa, Abu Musa Al-Ash'ari, fa'utiya lalu kami diberi hidangan bilahmin daging dajajin ayam fatanaha
tiba-tiba pergi. Siapa? Rajulun, seorang laki-laki, minal qaumi, dari orang-orang, faqala, lalu berkata Abu Musa, malaka, kenapa kamu? Faqala, lalu menjawab rajul, ini aku ra'aituha, pernah melihat ayam, ta'kulu, memakan, syai'an, sesuatu, natinan, yang menjijikkan. Fa khalaftu, setelah itu aku bersumpah, Allah, untuk tidak lagi akulaha, memakan ayam itu, untuk tidak lagi memakan ayam. Qala, berkata Abu Musa, Idnu, mendekatlah kemari. Fa ini, bahwa aku pernah, ra'aitu, melihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakulu, makan, lahma, daging, dajajin, ayam. Haddasanal Fadlu bin Sahlin Al-A'raju Al-Baghdadiyu. Qala, berkata Al-Fadl, haddasana Ibrahim bin Abdurrahman bin Mahdiyin an Ibrahim bin Umar bin Safinah an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya. Qala, berkata kakeknya, akaltu, aku pernah makan, ma'a, bersama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahma, daging, khubara, burung puyuh, Kita lanjut halaman 51 di hadis ke-7. Haddatsana Mahmud bin Ghailan. Qala, berkata Mahmud, haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairiyu wa Abu Nuaimin. Qala, mereka berkata, haddatsana Sufyanu
An Abdillah bin Isa an rajulin, dari seorang laki-laki, min ahli Syami, dari penduduk Asyami Syam, bahasa sekarang Syria ya. Yuqalu, dikatakan, lahu, kepadanya, siapa, atau an Abi Asidin, dari Abi Asid, qala, berkata Abi Asid, Abu Asid, qala, bersabda siapa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu, makanlah kalian semua, az-zaita, minyak zaitun, waddahinu bihi, dan gunakan sebagai minyak, bihi, dia zaitun, gunakan dia sebagai minyak. Waddahinu bihi, gunakan dia sebagai minyak. Fa innahu, sesungguhnya dia, min, berasal dari, syajaratin, pohon, mubarakatin, yang diberkati. Ya, saya jelaskan dulu ini lauk pauk. Jadi makanan para nabi dan rasul dulu lauk pauknya cuka. Tapi ada orang minum cuka besok masuk ke Saiful Anwar atau Dokter Sutomo. Yang dimakan untuk lauk para nabi itu bukan cuka-cukanya orang sekarang yang dijual 2000-an segini tuh. Jadi dulu itu cuka dari apel asli, dari buah-buahan asli, tidak dicampur-campur. Terus cukanya itu nggak diminum, jadi nasinya itu hanya ditoelkan ke cukanya. Jadi bukan cukanya digoyang di atasnya makanannya, seperti acar terus digerojok pakai cuka. Nah, kalau cuka yang model begitu, lama-lama perut kita berodol, yang namanya usus itu karena cuka. Makanya saya kadang-kadang kalau dikirim makanan ada cukanya, enggak saya makan, karena cukanya bukan cuka yang direkomendasikan oleh Nabi. Jadi cukanya itu cuka yang asli, ya kalau dari apel ya asli, nggak dicampur-campur. Dan sekarang yang dijual di botol-botol ya campuran luar biasa. Jadi ditutulkan ke cuka. Makan apapun ditutulkan ke cuka. Ternyata cuka kan juga bisa ngelunturkan yang namanya kolesterol, ya, asam uratnya. Itu kalau mengikuti para nabi di zaman dulu. Saya pernah nyoba beli ada cuka apel botolan begini. Saya nggak nyebutkan mereknya ya. Ya ternyata nggak sama seperti itu. Dicampur dengan 1 sendok teh, awal-awalnya enak, lama-lama ke perut nggak enak. Karena memang untuk membuat apel, sebenarnya cuka itu kalau diproduksi dengan apa adanya, nggak usah aneh-aneh ya enak. Ya, tapi orang sekarang kan motivasinya ingin cari untung yang sebanyak-banyaknya. Pokoknya makan apapun, minum apapun, nggak mati seketika tetap dijual orang sekarang. Nggak mati sek. Nah kemudian Nabi makan, ya makannya lauk pauknya yang disukai Nabi adalah daging ayam. Kemudian Nabi juga pernah makan daging puyuh.
Terus di hadis yang lain yang disukai Nabi itu makan labu. Ya kalau seperti labu kayak di kita kan ada blonceng dan sebagainya, itu tidak aneh-aneh. Nabi itu cuma digodok ya terus dimakan rebusannya, terus ditowelkan sambel. Dari sini santannya itu banyak. Lah siapa yang nyuruh kasih santan jadi enak itu? Nabi itu ya ada labu, ada blonceng dan sebagainya, itu digodok terus hanya diiris-iris, terus Nabi makan itu. Ambil makan nasi, makan ini ya. Kalau pingin ada rasa-rasa mungkin tambahannya hanya sebagian itu ya sambal secukupnya. Orang sambal ada tingkatan sambal biasa, sambal dower, sambal sampai tingkatan yang luar biasa spesial. Ya. Ya mulutnya enak, perutnya yang nggak tahan, akhirnya berlebihan. Terus Nabi kalau makan apa-apa, orang diklambeni. Makan ikan laut orang diklambeni, ngerti diklambeni? Jadi gelepung-gelepung gitu loh. Boyo wis pakanan dari laut, ikan kolam, digoreng apa adanya. Orang digibal-gibal kayak wong kademen ae. Itu karena kebodohannya nggak tahu. Makanya saya kalau di rumah makan nggak ngambil yang model-model begitu. Ini ada ayam dikasih crispy saya nggak ambil. Karena apa? Ya memang gibalan crispy-nya itulah yang meninggalkan minyak yang banyak. Nah itu loh, jenengan jujur aja kalau produksi OT wis masukkan ke dalam mesin press gini atau masukkan ke yang namanya sapu tangan, peres gini, apa nggak ada setengahnya gelas. Nah, terus itu mengalir di sekujur tubuh, kira-kira kental nggak yang namanya darah ini? Terus jenengan merasa cenut, Gus, syukur sampeyan kok nggih cenut to Gus. Sopo sing ngongkon mangan ote-ote alias bala-bala. Oke. Terus makanan-makanan yang lain, tempe. Ya sudah, tempe itu digoreng biasa. Kenapa tidak direkomendasikan dikasih telepung-tepungan? Bukannya tidak boleh, ya sekali-kali, tapi jangan setiap kali. Satu sisi karena tepung itu nanti pada akhirnya akan menyimpan minyak yang sangat banyak. Tempe sih bener itu ya digodok, orang digoreng. Makanya ketika langka minyak goreng nggak usah pusing, tempe ini digodok aja toh, dibacem, terus bikin sambal kelopok itu kan ya men, penak toh Maya, orang kena penyakit. Gak duwe minyak lek Bu, iku ngantri di sana kayak mengekor kayak ekornya ular. Makanya perutnya Nabi itu terasa segar terus, gak banyak sampah. Orang sakit ya, kalau menurut kedokteran ala Nabi, sakitnya manusia itu setelah pikiran, keduanya adalah sampah di perut. Sampah di perut. Makanya kalau sudah asar maghrib, kalau usia di atas 55 berhenti makan. Ulama tasawuf mengajarkan maghrib itu terakhir makan. Setelah itu nggak boleh makan lagi sebelum pagi. Kak jadi jam 2 makan dulu. Terus dicek sama istrinya, apa Pak kok kelimpengan, pikir apa? Orang mikir Bu, orang kok keimangan gara-gara ngaji nang Gus Win. Nah biasanya kan mau tidur makan. Nah kita tidak mengistirahatkan organ kalau mau tidur makan. Mau tidur itu ya jangan makan. Kalau terpaksa makan ya tunggu dulu 1 jam baru tidur. Oke. Jadi biar ketika fisik kita istirahat, seluruh organ pun juga istirahat. Oke. Jadi masang jaket di laut pauk ya jangan sering-sering, boleh tapi aja bendino. Jadi
Jadi Nabi itu kan disuguhi ya, diberikan beberapa hidangan, macam-macam hidangan. Yang diambil hanya daging ayam yang digoreng biasa. Yang digoreng aneh-aneh, dikecapi, di asam manis nggak diambil. Oke. Terus daging puyuh ya gitu, hanya digoreng biasa yang diambil. Yang lain-lain tidak diambil. Nah ini kalau kita mau ngikuti Nabi. Oke. Setelah makan jangan langsung minum. Kalau bisa 1 jam, kalau nggak tahan ya 15 menit. Diberi jeda, jangan minum setelah makan. Kalau mampu 1 jam, kalau nggak mampu jedanya 15 menit. Biasanya minumnya 1 menit ya. Biasanya makan terus minum, makan terus minum. Ya beda ngajlok alasannya gitu. Makan minum terus gelasnya segini es teh. Makan pakai sayur. Oke. Jadi makan jangan langsung minum. Oke. Kemudian kalau mau makan pakai sayur, nah sayurnya itu bersama kuahnya. Oke, kuahnya. Tapi kuahnya bersama sayur dimakan, dikunyah yang lembut. Jangan berfungsi sayur itu kuahnya untuk gelender makanan. Itu yang menyebabkan jenengan gemuk. Makanya kalau ngikuti makannya Nabi, 1 kali makan kunyahannya itu 40 kali. Lah saya aja Kecapan. 3 kali. Ya. Loh iya. Makanan kalau dikunyah 41 kali minimal itu, makanan kan jadi lembut, akhirnya persis di jus, di blender. Ketika kita makan tidak menjadikan badan kita gemuk. Badan yang gemuk-gemuk itu karena makanya dikecapi 3 kali langsung ditelan. Saya dulu tuh sering ada teman ya zaman ngaji ke sini. Katanya, "Duh, mau kemana kok pagi-pagi Robas mampir sini nggih Gus? Kula ajeng ngenten pare teng ngene Bu niki ngenten-ngenten kalau kula nderek program diet." Orang Bali kalau nggak salah. Pulang lagi ke sini apa? Nah, dia mengajarkan semua makanan harus di jus, di blender ini gini. Oh alah, wong wis ngaji mangan iku dikecapi 40 siji kecapan baru oleh dilek. Jadi bangun kuwi adu-adu diulangi, kecapi sih sampai lembut baru dilek. Nah gitu, bangun Gus. Lek mau ngecapi ya blenderan dhisik baru dipangan. Kalau 3 kali lah. Ya rata-rata ya 3 kali. Langsung gelender. Ya gak mari-mari setengah jam gak mari sak piring. Ada orang di sebelah saya, saya tanya, kok cepet makannya? Pekerjaannya enak aja masa harus lama gitu jawabnya. Kok cepet makannya? Oke. Jadi gigi ini diciptakan oleh Allah fungsinya untuk menghaluskan makanan biar kerja perut tidak terlalu berat. Nah, tapi sekarang semua kerjaan diserahkan ke perut. Oke, mungkin ada pertanyaan. Oke, monggo Pak. Ini enggak ngantuk Gus karena apa namanya ada hubungannya dengan makan pas puasa sekali. Enggak ngantuk. Ini makanan-makanan yang disukai oleh Rasulullah, termasuk coklat, tapi harus tahu caranya ya. Seperti lauk pauknya di ayam dengan burung puyuh. Nah, itu di sini tadi disebutkan ada seorang itu nggak mau makan karena ayamnya makan kotoran yang menjijikkan. Ini gimana? Ya, orang itu sebelum tahu kalau Nabi makan ayam, dia menganggap karena ayam itu makan kotoran, dicoberan dan sebagainya, menganggap bahwa yang dimakan itu kotoran, dagingnya juga mengandung najis, sehingga tidak mau. Terus dijelaskan oleh sahabat yang lain,
Nabi kita itu juga makan daging ayam, walaupun ayam itu makan comberan. Seperti ayam kita kan makan apapun kan sudah diproses di dalam tubuh ayam. Itu kan rahasianya Allah, yang dimakan oleh ayam apapun jadi daging, dagingnya ayam juga bisa kita makan. Nah, sehingga sahabat itu kembali mengikuti Rasulullah, juga ikut makan daging. Nah, lama-lama terus Nabi mengajarkan bagaimana cara menyembelih ayam. Nabi mengajarkan, kalau kamu menyembelih ayam, perlakukanlah sesembelihanmu ini dengan baik. Terus dicontohkan cara nyembelih ayamnya. Ya, lidahnya dikeluarkan dulu, dijepit, ya, dihadapkan kiblat, baru disembelih. Yang satu disuruh megangi ayamnya, ya. Kalau kata orang Jawa kan ngawin ayam, yang tangan satunya memegangi sayapnya, satunya kakinya, terus disembelih sampai darahnya menetes dengan sempurna habis. Terus habis itu boleh dilepaskan yang namanya pisaunya, dan pisaunya pun juga harus tajam. Nah, terus setelah itu ada orang Yahudi datang, ayam itu matinya karena Allah apa bukan? Ya karena Allah. Kalau disembelih gini mati karena Allah enggak? Agamamu itu lucu. Yang mati karena Allah nggak boleh dimakan, yang mati karena disembelih itu yang boleh dimakan. Oke, nanti anak cucu jenengan cerdas komentarnya ngoten. Ya, mati sendiri itu kan berarti mati karena Allah. Ya seharusnya kan dihukumi halal. Masa sing dipateni malah halal, sing mati karena PDW gak halal. Loh, Nabi itu mengajari nyembelih itu langsung ditanya orang Yahudi, agamamu aneh, mati karena Allah kalau dipangan, lek mati karena disembelih malah oleh dipangan. Pasti nanti akan jadi pertanyaan, karena sekarang informasi kan sudah luar biasa, karena munculkan di media sosial. Kebutuhnya moco, baik gak moco. Okay. Jadi Allah menjelaskan memang perintahnya Allah itu supaya halal dimakan, darahnya harus dikeluarkan dulu melalui proses penyembelihan, bukan ditekek, bukan mati sendiri. Kalau mati tanpa disembelih, darahnya tidak mengalir keluar, akhirnya darahnya kan membeku dan membusuk di badan binatang, itu yang menjadi bangkai. Makanya ketika disebut bangkai tidak boleh dimakan. Nah, ketika ayam, Nabi itu makan dagingnya, tidak makan jeroannya. Di situ kan ya dihidangkan seluruhnya yang ada di dalam tubuhnya ayam. Nabi selalu mengambil daging, tidak mengambil jeroan. Dan Nabi tahu mana ayam yang sudah berusia 3 hari setelah disembelih dengan yang masih segar. Jadi yang sudah 3-4 hari tidak diambil. Oke. Tapi umatnya itu bukan 4 hari tidak dimasak, enggak, sudah dimasak seminggu didingat-nget. Makanya bojone budrek kayak ngomak ngamuk itu karena diingat-ingat. Kan tidak direkomendasi itu sehari terus ya. Makanya kalau masak jangan banyak-banyak, secukupnya. Tapi komentarnya mak-mak kan, mosok wong wedok kok nang dapur masak. Nek pengin bojomu gak budrek, ya itu jangan dijabor sampai seminggu. Wis roh terong jaborane seminggu sampai dianu kapas yang gembuk itu kalah gembuk karo terong. Ya, jadi makanya ayam yang sudah 4 hari itu tidak dimakan, 3 hari tidak dimakan. Ya maksimal sehari semalam tambah 1 hari lah. Alasan ekonomi Gusti ini Kanjeng Nabi, kula mengikuti, tapi kula mengambil sisi dari nilai ekonomi. Loh, kenapa? Nggih ben ngirit. Wong tasih kathah panganane. Makanya mosok sampai masak saja harus dijelaskan Nabi secara detail
pokoknya aja mangan blendrang. Bahasanya kan orang ngono Kanjeng Nabi. Kalau mangan blendrang ngono kan ya enggak, tidak makan ayam yang sudah 1 hari disembelih. Gitu. Kecuali dimasukkan kulkas. Nah, kulkas itu kan modernisasi. Oh, ternyata diteliti itu makanan yang keluar dari kulkas dimasak juga enggak sehat. Enggak sehat. Terus makanan-makanan di zaman dulu itu sudah banyak pengolahan makanan, walaupun sederhana. Orang dulu kan dagingnya digiling-giling pakai batu diputer, terus yang memuter batu itu kan ada keledai, ya ada apa domba, ada sapi. Saya dulu di sini mbah saya itu giling yang namanya jagung itu kan selain ditumbuk itu kan diputer ini kan pakai batu besar itu. Yang muter kan ya sapi, anak sapi itu muter gini aja dagingnya. Nah, daging boleh dimasak seperti itu. Kalau dicampur-campur itulah yang menjadikan daging itu tidak sehat. Contoh pentol, daging ayamnya halal, terus tepungnya bukan dipilihkan yang gambar apa segitiga itu, terigunya segitiga apa biru. Nah, bukan yang punya itu, tapi bahan lem glukol, lem kertas itu yang dipakai. Terus dipangan kenyal no kriuk-kriuk campur geromoan, campur tulang-tulang, ya macem-macem katanya asik kan suaranya kletuk-kletuk. Usia menjelang SMA masuk rumah sakit. Karena apa? Usus buntu. Nah gimana gak buntu ususnya ketika dimakan? Material yang digunakan itu bukan berkualitas baik, akhirnya lengket di usus, gak bisa keluar. Nah, ususnya akhirnya busuk. Nah inilah kena penyakit usus buntu. Kalau gak dipotong menyebar bahaya. Terus perutnya sakit. Sopo sing ngongkon makan model ngono kuwi. Melok Kanjeng Nabi lah aman gitu. Pentol terus disuduk diabang-abang. Wes, mosok ono terus kecap itu rasanya pahit. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Iya, monggo Pak. Jadi dari cerita sang Nabi ini Pulau Takas terlalu termasuk diantaranya Kanjeng Nabi kok sering menahan lapar di antara perutnya di kantor dari wanita. Terus kemarin itu Siti Aisyah bercerita bahwa 1 bulan penuh gak minum geni. Tidak ingat masak. Rian kan LPG geni. Karena ada air di masak. Yang ada hanya kurma dengan air. Menurut cerita Rasulullah itu lagi terlalu sama sian kok kayak macam padahal itu keluar Nabi. Seandainya Nabi meminta cukupi kan ya mesti mau untuk. Tapi karena ini perjalanan seseorang mungkin barangkali untuk melakukan umat-umat ini saat ini kan Rasulullah kan saat ini kan awal jauh. Tahu kelapa ya masih banyak melakukan dan bernyati. Sehingga kadang-kadang kalau berpikirnya kan jadi jenengan itu pas bacaan itu kata yang tak gara-gara Nabi. Bulan itu ketika itu langsung ingat kali Nabi. Iya, hanya ingat mawon. Untuk patrikan melakukan dengan tinggal merasa nomor kerja jadi. Tapi saya mungkin melakukan mawon. Namun rasa kemanusiaan mawon. Adanya ya kata sekolah barang berpikir seperti itu. Ya kenapa termasuk pemikiran yang terlalu aneh. Jadi ngeten, makanya ulama-ulama terdahulu itu mengajarkan makan tidak terlalu kenyang. Makanya lah ada pondok duit kan berdasarkan kitabnya para ulama terdahulu. Tadi santri juga kakean mangan undangan Tuhan. Kedua, memang orang yang terlalu kenyang otaknya itu tidak cerdas. Orang yang tidak
yang terlalu kenyang makan tidak cerdas. Nah kalau orang Jawa lek pengin sukses, pengin pinter kon tirakat. Lah lek londo pengin pinter ya mangan sing gizine akeh. Ternyata kan memang bertentangan ini antara gaya hidupnya orang barat dengan kita yang ikuti Nabi. Kita akan suruh tirakat. Contohnya begini, kenapa Nabi puasa Senin Kemis? Ternyata tubuh kita itu di dalam 1 tahun itu harus diistirahatkan kurang lebih 36 hari selain Ramadan. Jadi ketika ada makanan yang membahayakan itu sudah diserap oleh tubuh. Contohnya kolesterol yang tinggi, ya, gula darah itu sudah dihabiskan oleh tubuh itu sendiri yang nyerap. Ya bukan ditimbun terus. Nah memang Nabi seperti itu tujuannya oleh Allah untuk menunjukkan kepada umatnya supaya tidak berlebihan. Sehingga ada yang bertanya, ya Rasul, jenengan kan ya Nabi lah apa sih soro-soro mbok njaluk ae wong Jibril wis nawani wis to Gunung Uhud iki tak dadekno mas dadi mas kabeh. Manten protes ngoten niku ana sing dijak dahar Nabi batin matekai Kanjeng Nabi ae Nabi krasa nggih kan. Setelah Nabi terasa, nah kemudian turunlah surat Al-Hakumut Takasur hatta zurtumul maqabir. Yang dimaksud bermegah-megah itu bukan bendung yang tinggi. Mulai makanan pun juga nggak boleh bermegah-megahan. Jadi makanan itu nggak boleh bermegah-megahan, ya sederhana. Menu-menu yang macam-macam juga nggak boleh. Makanya diturunkan Al-Hakumut Takasur lah. Pahamnya orang sekarang itu ya gedungnya api menjulang tinggi langit dan sebagainya. Jadi yang dimaksud mulai Al-Hakumut Takasur hatta zurtumul maqabir itu ya mulai makanan, minuman sampai seterusnya ini bangunan. Kalau tidak ada alasannya ya nggak boleh bermegah-megahan. Dulu para sahabat ya batin wong Nabi kok sih kelaparan. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita kesederhanaan. Wong gak masak sedina mbok yo gak usah gupuh ono ya apa iku dimasak apa sih. Nggih. Ibaratnya ono kacang ya wis lah mangan kacang sambel kacang. Mboten tega Gus ningali arek-arek jeng sekolah Gus. Ya sekali-kali kita itu enggak makan sing enak-enak ben nanti kan kita bisa merasakan makanan ini enak atau tidak itu setelah mengalami betul-betul lapar. Dulu saya makan rawon itu rasanya luar biasa nikmat, soto daging nikmat. Hari ini makan itu semua sudah enggak nikmat di lidah saya, karena saya sudah jarang tirakat. Jarang tirakat karena sudah banyak uang, pingin apa beli, pingin apa beli. Makanya kalau pingin nikmat makan, saya kadang-kadang ya 1 bulan puasa 1 minggu nggak makan apa-apa, hanya makan pisang, ya sudah gitu. Minum hanya air putih biar nanti ke depan makannya itu lebih enak. Jadi memang banyak contoh kesederhanaan dari Nabi mulai makan dan sebagainya. Mungkin ada lagi. Ini tadi disebutkan kan Rasulullah kalau makan kan 3 jari. Jadi jempolan itu tidak katus. Tidak, ini hanya membantu ini. Jadi jarinya begini, jempolnya untuk nahan. Jadi tetap ya ada jempolnya, tapi kan ini namanya jari kan ini bukan 5 jari. Nggak kata lah angin. Mentol. Makan ini pun nasi. Pun nasi al-arus ini kan namanya nasi. Nasi dulu di sana ada yang dari padi, ada yang dari gandum. Kalau kita pergi ke sana dikasih makan di hotel itu yang panjang-panjang. Itu kan nasi dari gandum. Jadi sudah nasi. Lah kalau dulu mbah saya mengajarkan gaya Nabi, makanya ini kan ada mangkok kecil, terus ini ada yang namanya kayak supit tapi dari bambu itu ditusukkan sedapatnya itu. Jadi nggak dikerawuk begini enggak.
Nggih, monggo Pak. Ini masalah Nabi sudah produsen cukup banyak di Cina. Ini saya masalah tasbih. Saya pernah lihat video itu, di video kiriman orang Cina itu membeli babi, kalau tulangnya dibikin segala macam kerajinan termasuk tasbih. Dia lihat tasbihnya dibikin tasbih itu. Nah, saya beli tasbih di Makkah itu, ini katanya tulangnya unta. saya beli 5 di Hotel Pak Imre ya, dengan baik, dibagi-bagikan, tinggal 1. Saya beli itu. Sekarang setelah lihat video itu tasbih itu bagaimana sikap kita? Kita pilih ini tinggal 1. Ini babi. Unta katanya Pak. Tulang unta. Tulang unta kalau yang jual. Tapi saya di video kiriman itu pernah lihat babi disembelih di Cina, macam-macam kerajinan, termasuk tasbih apa. Nah, sikap kita bagaimana sekarang? Ya kalau memang tasbihnya itu tulangnya babi ya jangan dipakai. Nggak bisa saja. Nah itu dites dulu memang tulangnya babi atau tulangnya ya ini tulangnya babi. Tidak mau. Oke. Dari zaman Nabi produk-produk dari Cina sudah banyak ya, sekarang sudah banyak. Dulu Nabi kan kalau zikir wirid nggak pakai tasbih. Setelah Islam berkembang sampai ke India, sampai ke Cina, karena orang Hindu dulu di India itu kalau zikirnya mereka itu kan puter pakai tasbih. Akhirnya orang kita kok enak gitu tasbih, gak usah pakai tangan begini, bingung tasbih. Sebenarnya tasbih itu bukan punyanya orang Islam, punyanya orang Hindu, terus punyanya orang-orang Buddha yang ada di daratan Cina. Nah, sekarang kan berkembang jadi digital. Saya beli tasbih yang dari kayu, karena dari tulang-tulang, karena saya juga takut tidak tahu itu tulang apa. Ada kan katanya tulang gajah dari Lampung, gajah wis entek kok. Apalagi produk dari Cina sana. Kadang-kadang ya saya pikir produk ini apa betul tulang. Saya dari dulu sudah menjumpai itu, termasuk beli baju-baju, beli baju-baju dan beli produk-produk. Apalagi makanan. Saya khawatir sekali ya, makanan-makanan yang tidak diawasi oleh BP POM, MUI, yang lolos dari pengawasan kan banyak. Yang dilaporkan sekian, belum tentu yang lainnya dilaporkan. Ya itulah namanya kalau kita mengikuti Nabi harus ikhtiyat, ya, antisipasi dengan kehati-hatian. Tapi dari dulu produk itu rata-rata dari sana. Kan sudah maju. Ya, jadi kalau tahu memang itu diduga itu apa namanya tulang babi ya ditinggalkan saja. Kayu dibuang. Kalau sebagai dari anak saya Chris banyak yang dari batu. Kayak di Mekah itu beli yang dari virus yang dari batu-batu biasa. Saya sering juga melihat produk-produk dari batu. Ternyata kalau kita pecah ya bukan batu, kaca. Oke. Terus ada produk-produk saya lihat bagus-bagus. Ternyata kok made in ditulis Arab, Al-Intaj Godo. Cuma tulisannya bahasa Arab. Oh, iki kok berabang Godo dikirim rene. Manik-manik itu. Untuk SN. Iya. Terus ada lagi yang tasbih-tasbih bagus dari kayu-kayu katanya cendana. Ternyata setelah saya baca sampai ke bawah bahasa Sukabumi itu diarabkan. Seakan-akan kita yang nggak mengerti, nggak teliti ya dipikir dari Arab. Ya kita harus cerdas ya mikir tuh di mana ada hutan di Arab itu. Semua gurun. Ya semua itu bersumber dari kita. Jilbab di mereknya apapun dia diri kita.
Habis itu orang yang pergi ke tanah suci bangga beli di Arab. Baju gamis hitam-hitam untuk anak-anak, ibu-ibu hitam itu ya dari kita. Produksinya Surabaya, Pasuruan, kirim sana. Terus tas-tas bagus-bagus ya dari Sidoarjo. Nah, kita kalau nggak paham itu dipikir dari sana. Saya beli produk itu yang sampai di rumah sampai jadi ini masih awet, baunya wangi, itu yang made in Turki. Tulisannya Turki, awet, sajadah itu wangi-wangi beneran, dicuci berkali-kali tetap wangi. Yang lain-lain kena keringet wis hilang. Ya, mungkin yang batu itu bisa dari Belin juga bisa. Ya, semua itu memang harganya juga mahal, tapi memang kualitasnya bagus. Ya, kualitasnya bagus. Minyak wangi di Arab itu loh, kalau kita buka sampai bawah-bawah ya made in-nya Cina, minyak zaitun, minyak ini, minyak itu ya. Makanya di sini Nabi menjelaskan minyak itu ya zaitun meres sendiri, bukan zaitun terus diolah pabrik seperti sekarang macam-macam ya, bisa untuk kecantikan apanya. Maka kalau masaknya dengan minyak zaitun ya insya Allah kolesterolnya akan minim sekali. Sama lah dengan kita, kalau nggak ada zaitun ya minyak kelapa, tapi kelapanya kan masak sendiri. Tapi sekarang kita kan nggak mau ribet, praktis saja beli minyak hitam, ditaruh di sana di pojokan sedikit sudah ngempel. Nah, itu kalau masuk ke tubuh nggak keluar-keluar apa nggak ngempel, karena mengendap, darah nggak bisa ngalir, akhirnya kan terasa cepot cenut. Oke. Ada pertanyaan? Ada ibu-ibu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari di sore hari ini membawa manfaat dan barokah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa rabbina bil khilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annaka al wahidul ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, an taghfir li wa lana dhunubi wa dhunubana innaka antal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.